Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA Fisika yang akan membahas tentang lanjutan dari gaya listrik. Penjelasan persamaan gaya listrik yang kemarin sudah kita pelajari, F kolom sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Perhatikan persamaan ini. Kalau R kuadratnya ini saya perbesar, ini kan pembagi. Kalau pembaginya makin besar, maka nilai F di sini akan semakin kecil. Nah, pola seperti ini berarti F itu dikatakan berbanding terbalik dengan kuadran R. Jadi ingat-ingat, kalau dia pembagi di sini berarti F ini berbanding terbalik dengan kuadran R, bukan berbanding terbalik dengan R, tapi kuadran R. Kemudian jika kita lihat nilai Q-nya, kalau Q ini kita perbesar, maka kita akan mendapatkan gaya yang lebih besar. Q-nya diperbesar, F-nya juga membesar. Pola seperti ini maka dikatakan F berbanding lurus atau sebanding dengan muatan Q. Kemudian kalau kita lihat dari persamaan tadi, maka kalau R-nya ini makin jauh, berarti gayanya makin kecil. Kalau sangat jauh, gayanya menjadi 0. Ini memperlihatkan bahwa ada daerah tertentu yang masih ada gaya tarik muatan, pada daerah tertentu yang lainnya tidak ada pengaruh. Nah, daerah di sekitar muatan yang masih mendapatkan pengaruh disebut sebagai medan listrik. Jadi medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya listrik. Jadi di situ kalau ada muatan, kok kita menempatkan muatan lain kok ada pengaruhnya, berarti dia masih di dalam medan. Besarnya medan atau E itu sama dengan gaya permuatan. Nah, ini bisa juga dirubah menjadi E kaki per R kuadrat. Dari mana persamaan ini? Coba dilihat. Persamaan ini kita peroleh dari nilai F, rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya, Q1 kali Q2 per R kuadrat dibagi dengan Q. Nah, misalnya ini rumus F kita substitusi ke dalam rumus E, maka Q-nya ini bisa dicoret. Misalnya Q2 ini sebagai muatan uji, maka nilainya sama dengan Q ini. Kita coret sehingga hanya tinggal persamaan Q1 per R kuadrat. Jadi persamaan E itu bisa ditulis F per Q, atau bisa ditulis E sama dengan Q per R kuadrat. Medan ini seperti halnya medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya. Banyak kemiripan di sini. Cuma yang harus kita ingat, pada medan listrik dilukiskan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini gambarnya. Jadi kalau digambar satu-satu, medan di sekitar muatan positif itu adalah menjauhi muatan keluar, sedangkan kalau negatif menuju muatan. Kalau ada dua muatan didekatkan, nah kita lihat kalau yang kebetulan berdekatan positif dan negatif, maka dia terhubung. Nah ini kalau dihubungkan dengan gaya listrik, dia saling tarik menarik. Nah, bagaimana Pak kalau positif dengan positif? Nah, coba dibayangkan, digambar sendiri. Harus memenuhi kaidah di mana muatan positif itu medannya keluar, muatan negatif itu medannya masuk. Ini kalau positif dengan positif misalkan sama-sama keluar, tentu tidak bisa terhubung seperti ini, tapi justru saling menjauh. Tidak boleh bersilangan garisnya. Nah, ya. Kemudian kalau kita menghitung, coba latihan menghitung seperti yang kemarin diajarkan Mas Soeb. Kalau ada kesusahan dalam menghitung, ini sebetulnya adalah matematis sederhana, sama. Coba kalau ada soal kok di situ hitungan, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mencari informasi dari soal tersebut. Di sini ada kata-kata bermuatan, berarti ini adalah muatan Q. Kemudian pada titik yang berjarak 3 cm R. Coba ini ada kesalahan, ini tulis ketikannya. Kalau R nya 3 cm, kalau dirubah ke meter berarti dibagi 100, ketemu berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. K nya seperti yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kalau dimasukkan ke dalam rumus
Medan berarti akan diperoleh kaki per R kuadrat. Kaki per R kuadrat kita masukkan persamaannya, ini nanti diganti ya, ini E ya, ini E, ini E, ini E. Coba dicermati hitungannya baik-baik. Ini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan. Nah, kalau kita mengalihkan bilangan berpangkat 10, kita cukup mengelompokkan bilangan-bilangan yang tidak ada pangkat 10-nya. 9 kali 4 per 9. Nah, ini 10 pangkat dengan 10 pangkat dengan 10 pangkat. Coba kalau kita coret 9-nya, maka hanya tersisa 4. Sedangkan ini kok dapat 6 Pak, dari mana? 6 ini dari 9 ditambah min 3, ketemu positif 6. Nah, ini min 4 ini kalau naik ke atas nanti jadi 4 ditambah 6 ketemu 10. Nah, coba dibuka lagi tentang buku eksponensial. Coba jangan lupa ini nanti kalau mencatat di buku diganti, ini adalah E, ini ditanya E ya, medan listrik pada titik pada jarak 3 cm. Ini 3 cm dirubah ke meter, ini jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini tadi sudah saya ganti, yang kebuka PPT yang lama belum saya lupa. Oke, jangan lupa untuk terus belajar menghitung, dilatih. Kalau nggak bisa, terus dipraktekkan dengan angka-angka yang sederhana supaya nanti bisa terlatih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.